berdasarkan rapat Forkompinda memutuskan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Semarang ini akan kita perpanjang sampai 14 hari ke depan. Jadi periodenya adalah tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni. Ya, hampir sama. Nanti kita akan melakukan upaya-upaya untuk memutus mata rantai. Patroli yang dilakukan satuan wilayah dengan Pemkot seperti TNI Polri, dengan Dishub, dengan Satpol juga akan terus dilaksanakan. Patroli di tingkat kecamatan yang melibatkan Polsek, Koramil, dan teman-teman camat juga dilaksanakan. Dan juga di 177 kelurahan, lurah mengajak Babin dan Babin Katimas juga dilaksanakan. Termasuk 8 pos yang ada di perbatasan tetap kita aktifkan, dan 4 pos di tengah kota juga masih aktif. Bedanya cuma ada satu pasal yang kita kemudian tadi hasil diskusi adalah untuk jam operasional unit informal. Kawan-kawan PKL yang selama ini tutup jam 8, 14 hari ke depan ini kita kasih waktu sampai pukul 9. Jadi sama semuanya. PKL atau unit informal jam 9, pasar modern juga jam 9, dan restoran juga jam 9 malam. Sehingga dengan harapan perlahan-lahan kita akan membiasakan warga Kota Semarang untuk memasuki situasi new normal atau hidup berdampingan dengan yang namanya COVID-19 ini. Tapi kami masih belum berani melepas secara total karena kita tahu beberapa hari terakhir ini masyarakat seolah-olah sudah lupa bahwa ada pandemi COVID-19. Mereka cukup banyak di jalanan, di mal, atau di pasar hanya untuk persiapan Lebaran. Padahal kita sudah menyampaikan kebijakan dari pemerintah pusat lewat Menteri Agama bahwa sholat Idul Fitri diharapkan di masing-masing rumah. Kemudian juga tidak ada anjang sana, tidak ada lagi namanya open house, semuanya nanti sementara dilakukan di rumah masing-masing. Tapi toh itulah sebuah budaya yang hari ini kita juga ditambah lagi informasi dari Polrestabes, cukup banyak mobil-mobil atau transportasi darat yang masuk lewat pos perbatasan Kota Semarang. Nah, kita akan antisipasi itu selama 14 hari ke depan. Untuk sekolah gimana? Sekolah kan masih libur, ya kan? Sekolah itu nanti akan memulai kalendernya pada bulan Juli. Nanti kan kita selesai tanggal 7 Juni. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita sesuaikan untuk kehidupan yang normal. Misalnya contoh seperti di Thailand. Di dalam kelas bangkunya yang diisi 2 orang itu nanti bisa dikasih sekat dari plastik. Ya, plastik atau mika atau fiber gitu kan. Tapi ini baru sebuah diskusi malam hari ini. Nanti kita akan panggil Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota untuk bisa mempersiapkan hal tersebut. Pelaku pariwisata gimana? Pelaku pariwisata khususnya yang di tempat hiburan, kami minta untuk bersabar. Karena menurut kami tempat hiburan itu wilayahnya wilayah sekunder gitu ya, bukan persoalan yang primer yang orang kemudian harus melakukan aktivitas seperti sandang, pangan, papan itu kan pasti primer gitu ya. Nah, kalau yang di hiburan ini kami minta kedewasaan teman-teman yang mengelola tempat hiburan untuk bersabar selama 2 minggu ke depan. Ada lagi? Belum ada wacana PSBB, Pak? Belum. Sebenarnya ya, PKM ini kan kalau kita lihat selama setengah periode pertama atau 14 hari pertama, itu grafiknya kan sangat menarik gitu. Dari sebuah angka yang tinggi kemudian turun seperti terjun bebas gitu ya. Sampai pada sebuah titik 47 dari 138 penderita COVID. Tapi saya lagi kami informasikan bahwa selama 2 hari ini ada penambahan yang cukup signifikan. Ada 17 tambahan penderita COVID yang saya rasa kalau kita kemudian melihat situasi yang ada di tengah kota saat ini, masyarakat sekali lagi saya sampaikan kayaknya sedang mempersiapkan Lebaran, bukan sedang dalam sebuah kehidupan pandemi COVID-19. Nah, dengan perpanjangan 14 hari ini, harapan kami masyarakat semakin paham, semakin ngerti bahwa situasi seperti ini satu-satunya jalan adalah disiplin dalam penerapan SOP kesehatan. Masih ada pembagian sembako? Masih. Kalau yang di BST kan selama 3 kali ke depan, jadi ini sudah sekali, kemudian lanjut dengan Juni dan Juli. Di
Di tempat kami juga pasti harus mengikuti seperti itu. Sembakonya Juni juga masih ada, Juli kalau memang dimungkinkan juga kami sudah alokasikan anggarannya. Rapid test sama swab test masih dilakukan terus, Pak? Wah, sekarang tambah masif, baik rapid maupun swab. Tidak hanya di pasar, tidak hanya di mall, ini sudah mulai masuk ke beberapa tempat-tempat yang kita duga ada kerumunan di situ. Seperti kemungkinan yang tenaga migran yang datang dari Manila kemarin, nanti juga ada kapal dari Pontianak yang membawa TKI Malaysia, nanti ada 5 warga kita, dan itu akan kita cek terus. Nah, kepada teman-teman yang ada di mall maupun di tempat unit usaha, sepanjang mereka tidak menerapkan SOP kesehatan, begitu kita lakukan rapid atau swab dan kemudian ada yang reaktif atau positif, mohon maaf, mallnya akan kita tutup secara paksa atau unit usahanya akan kita tutup secara paksa untuk disterilkan. Jadi sekali lagi ini bukan main-main, ini persoalan yang cukup serius yang harus diikuti oleh seluruh warga yang ada di Kota Semarang ini. Seperti contoh yang saya sebutkan, salah satu pasar, kemudian dilakukan rapid, ada 8 yang reaktif. Ini lagi kita telusuri, rumahnya di mana, keluarganya seperti apa. Kemudian kita akan lanjutkan dengan swab. Kalaupun nanti misalnya hasilnya begitu banyak pedagang yang terkena, ya mohon maaf, pasarnya akan kita tutup. Karena pasar ini ternyata setiap hari mereka kemasukan pedagang-pedagang dari luar Semarang. Ya, kita kan berharap supaya tidak ada penyebaran dari titik manapun.